Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas SI06. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan final proyek kami di matkul struktur data. Kelompok kami menggunakan tema antrian pesanan sebuah restoran. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Adrian. Eh, Kenalkan, nama saya Dan Prasetya dengan NIM 21122202 dan ingin menambahkan sedikit kalau materi yang kami gunakan yaitu ada struct, ada queue, ada sorting, dan ada searching. Lalu di sini saya akan menjelaskan eh, bagian struct dan queue dan queue-nya untuk bagian menambahkan dan menampilkan. Eh, Langsung mulai saja. Yang pertama adalah deklarasi untuk variabel max yaitu 100. Lalu di line 7 dan 8 ada deklarasi untuk semua fungsi yang ada pada program ini. Lalu di line 10 sampai 14 terdapat deklarasi untuk struct pesanan yang nantinya digunakan untuk membuat datanya, yaitu yang pertama ada string nama pesanan dan string nama pemesan. Lalu selanjutnya terdapat struct queue ya, yang di dalamnya terdapat integer depan dan integer belakang yang kalau dalam istilah queue biasa disebut head dan tail. Dan lalu selanjutnya terdapat data dari queue-nya yaitu berupa antrian pesanan yang eh, bertipe data struct pesanan eh, dan nilai eh, dengan indeks maksimalnya yaitu max. Lalu terdapat fungsi boolean is full yaitu fungsi dari queue-nya sendiri yaitu fungsi dari queue yang akan mereturn true atau false dan akan mereturn true jika antrian belakang sama dengan max, lalu akan mereturn false jika antrian belakang tidak sama dengan max, yang fungsinya untuk mengecek apakah antriannya sedang penuh atau tidak. Lalu yang selanjutnya terdapat boolean is empty yang akan mereturn true atau false dan akan mereturn true jika antrian belakang sama dengan 0 dan akan mereturn false jika antrian belakang tidak sama dengan 0, yang dimana berfungsi untuk mengecek apakah queue sedang kosong atau tidak. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan queue, yaitu yang pertama akan mengecek terlebih dahulu apakah uh, queue-nya sedang kosong atau tidak. Jika sedang kosong, maka akan menampilkan tidak ada pesanan. Jika tidak, maka akan melakukan perulangan sebanyak antrian belakang atau sebanyak jumlah dari queue itu sendiri, yang akan menampilkan yang pertama antrian keberapa, yaitu dengan indeks I+1 karena I-nya sama dengan 0 karena antrian depannya sama dengan 0, dan antrian depan sama dengan 0 karena sebelumnya belum pernah diinisialisasi, maka secara default akan nilainya sama dengan 0. Lalu akan menampilkan nama pesanan dan nama pemesan dari setiap datanya. Lalu selanjutnya terdapat fungsi tambah queue, yang di sini yang pertama akan memanggil chain ignore yang berfungsi supaya kita bisa melakukan getLine untuk menginputkan string. Lalu di sini akan mengecek terlebih dahulu apakah queue-nya sedang full atau tidak.
sedang penuh atau tidak. Jika queue-nya sedang penuh, maka akan menampilkan antrian pesanan sedang penuh. Lalu jika tidak, maka kita bisa melakukan inputan ke queue-nya. Yang pertama, kita harus di sini akan melakukan deklarasi dulu untuk nama pesanan dan nama pemesan. Lalu kita bisa melakukan inputan, dan di sini inputan akan diterima dengan guideline untuk nama pesanan dan nama pemesan. Lalu nama pesanan dan nama pemesan yang tadi sudah dideklarasikan lalu diisi di sini akan diinputkan ke antrian.6 akan diinputkan ke ke queue antrian pesanan yang tadi dibuat di sini akan diinputkan ke sini, yaitu dengan menginputkan nama pesanan dan nama pemesan ke array queue yang sudah dibuat tadi. Lalu setelah melakukan inputan, antrian dot belakang akan di-increment atau akan ditambahkan dengan 1. Lalu setelah itu akan menampilkan pesanan telah ditambahkan ke antrian. Lalu selanjutnya untuk running-nya, di sini kita harus memilih dulu dari ke 6 menu. Lalu untuk menambahkan antrian kita milih 1, misal menambahkan menu nasi goreng dengan nama pemesannya Andi. Lalu kita bisa melihat antrian telah ditambahkan dengan mengetik 2 di sini. Lalu di sini kita bisa melihat kalau pesanan yang tadi diinputkan sudah masuk ke antrian pesanan. Lalu bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi Arya. Oke, terima kasih Mas Adrian. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arya Gumilar dengan NIM 21122215. Jadi di sini saya menggunakan fungsi bagian menyelesaikan pesanan. Jadi di sini ada fungsi void ambil queue. Kemudian ini ada if is empty, yaitu itu akan mengecek terlebih dahulu apakah queue-nya itu sedang kosong apa tidak. Jika queue-nya sedang kosong itu maka akan muncul tidak ada pesanan. Dan jika queue-nya tidak kosong, itu akan muncul out pesanan dengan data sebagai berikut sudah terselesaikan. Kemudian ada deklarasi pesanan pertama. Ini akan melakukan perulangan sebanyak antrian yang paling belakang, atau bisa jadi dari jumlah antrian queue-nya itu sendiri. Dan kemudian antrian itu akan di indeks dengan indeks I, kemudian antrian pesanan indeks I ditambahkan dengan 1. Kemudian antrian belakang itu akan dikurangi dengan 1. Kemudian di sini ada fungsi void selesaikan pesanan, yaitu fungsinya itu untuk menyelesaikan pesanan. Maka jalanin fungsi yang akan diambil queue. Kalau enggak bakal kembali ke fungsi tersebut. Di sini ada if is empty, itu juga menampilkan akan mengecek terlebih dahulu apakah queue-nya itu sedang kosong apa tidak. Jika queue-nya sedang kosong, itu akan menampilkan tidak ada pesanan. Jika queue-nya tidak kosong, akan muncul ke pesanan pertama. Apakah ingin menyelesaikan pesanan ini? Jika iya, ada ya atau tidak. Kemudian ini memilih pesanan ya atau tidak. Kemudian akan kembali ke queue. Kemudian kita running. Nah, di sini kita misalnya tambahkan antrian pesanan dengan mengklik nomor 1, kemudian nama pesanan misalnya mie goreng, terus nama pemesannya Budi,
Oke, enter. Kemudian di sini kita akan menampilkan antrian pesanan dengan klik nomor 2. Kemudian next. Di sini akan muncul tampilannya. Kemudian di menu ini kita akan menyelesaikan pesanan dengan klik nomor 5. Next. Di sini muncul output selesaikan pesanan dengan nama pesanan mie goreng dan nama pesanan Budi. Apakah ingin menyelesaikan pesanan ini? Kalau ya, ketik Y. Kalau tidak, ketik T. Ketik Y. Oke, kemudian pesanan dengan data sebagai berikut sudah terselesaikan. Oke, dan kemudian tidak. Oke, kita lanjut. Perkenalkan, nama saya Cynthia Keperwati, NIM 21122190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sorting dalam program kami. Di sini kami menggunakan metode bubble sort. Ada void urutkan pesanan. Yang pertama, integer n sama dengan antrian dot belakang. Kemudian ada deklarasi tempat untuk swap saat sorting. Kemudian ada struct pesanan, array antrian pesanan max, tempat untuk menampung array queue. Kemudian di sini menggunakan perulangan for, yaitu integer i sama dengan antrian dot depan, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian untuk ini memasukkan data yang ada pada queue ke dalam array antrian pesanan. Array antrian pesanan indeks i sama dengan antrian pesanan indeks i. Kemudian terdapat perulangan lagi, yaitu integer i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus. Dan ini untuk bubble sortnya, di sini akan melakukan pengecekan apakah nama pesanan array antrian pesanan. Jika ya, maka akan melakukan swap pada pesanan tersebut. Kemudian setelah proses sorting selesai, akan menampilkan urutan pesanan, lalu akan melakukan perulangan untuk menampilkan nama pesanan dan juga nama pemesan sesuai dengan urutan. Kemudian selanjutnya untuk running programnya. Oke, kita mulai dari menu yang pertama, yaitu tambahkan antrian pesanan. Kita tulis lemon tea. Nama pemesan Cynthia. Bentar, kita masukkan antrian lagi. Menunya stick. Nama pemesan Ajeng. Enter, kemudian kita tambahkan satu lagi. Kita buat bakwan jagung. Nah, pemesan Rudi. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua, yaitu tampilkan antrian pesanan. Ini adalah tampilan antrian pesanannya. Kemudian enter. Kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu urutkan pesanan. Nah, di sini pesanannya sudah terurut berdasarkan nama pemesan, yaitu huruf depannya sesuai dengan abjad. Enter. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lu Ajeng Romauli, NIM 21122193. Pada program kali ini saya menjelaskan bagian short. Pada program kami menggunakan sequential short. Yang pertama, pada line 147 kita membuat function void cari pesanan. Kemudian ada variabel pilih dengan tipe data char. Ada variabel cari dengan tipe data string. Kemudian ada array hasil dengan tipe data integer dengan indeks yaitu max. Kemudian ada boolean ketemu bernilai awal false.
Kemudian ada integer counter dengan bernilai awal yaitu 0. Selanjutnya akan menampilkan string pada output yaitu cari berdasarkan. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada nama pesanan dan yang kedua ada nama pemesan. User dapat menginputkan sesuai dengan keinginan mencari berdasarkan nama pesanan atau nama pemesan. Kemudian di sini ada input ke variabel pilih. Nah, di sini ada percabangan switchcase. Apabila kita memilih angka 1, maka akan muncul string cari pesanan. Kemudian getLine cari input pilihan input variabel cari. Kemudian ada perulangan untuk sejumlah data yang ada, data Q yang ada. Kemudian di sini ada perulangan if, yaitu perulangan untuk melakukan data yang ada dengan struk antrian indeks I, kemudian nama pesanan sama dengan cari, ketemu bernilai true, hasil indeks counter sama dengan I, counter melakukan increment atau melakukan tambahan nilai sebanyak 1. Kemudian pada line 174, apabila tidak ketemu, maka akan menampilkan string pesanan tidak ditemukan. Apabila ditemukan, akan menampilkan data yaitu sesuai dengan yang diinputkan. Yang kedua, apabila kita menginputkan pilihan kedua, yaitu mencari berdasarkan nama pemesan, maka akan muncul pada output yaitu string cari pesanan, kemudian getLine input variabel cari, kemudian ada melakukan pada line 191 akan melakukan perulangan for dengan integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari antrian belakang, I melakukan increment. Kemudian di sini ada percabangan if untuk perulangan sejumlah data yang ada dengan nama pemesan sama dengan cari, ketemu bernilai true, hasil indeks counter sama dengan I, counter akan melakukan increment atau bertambah nilai sebanyak 1. Kemudian apabila tidak ketemu, maka akan muncul string pesanan tidak ditemukan. Selanjutnya pada line 204 akan muncul apabila ketemu atau bernilai true, maka akan menampilkan data makanan sesuai nama pemesan. Kemudian default yaitu akan menampilkan pada output string tidak ditemukan menu tersebut. Kemudian kita akan beralih pada running programnya. Di sini kita terlebih dahulu menambahkan antrian pesanan. Pilih angka 1. Masukkan nama pesanan. Misalnya kita inputkan mie goreng. Dengan nama pemesan yaitu Ajeng. Nah, yang kedua yaitu menu tampilkan antrian pesanan. Inputkan nomor 2. Maka di sini akan muncul antrian pesanan dengan nama pemesan mie goreng dan dengan nama pesanan mie goreng dengan nama pemesan Ajeng. Beralih ke menu yaitu yang ketiga, yaitu di sini ada urutkan berdasarkan abjad pesanan. Pilih nomor 3. Sini akan menampilkan urutan nama pesanan yaitu mie goreng. Yang keempat yaitu cari pesanan. Inputkan angka nomor 4. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama input sesuai nama pesanan dan yang kedua yaitu nama pemesan. Apabila kita memilih angka 1 sesuai nama pesanan, cari pesanan yaitu mie goreng, kita sesuaikan dengan data yang awal tadi yaitu mie goreng.
maka data sesuai antrian pesanan, nama pesanan akan muncul. Apabila kita inputkan nomor 2, yaitu sesuai nama pemesan, sesuai data yang di awal, yaitu nama pemesannya yaitu Ajeng, maka akan tampil data nama pesanan dan nama pemesan sesuai yang kita cari, yaitu berdasarkan nama pemesan yaitu Ajeng. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.